Pemirsa, di saat sampah masih jadi masalah yang belum terselesaikan di ibu kota, sekelompok warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan melakukan sesuatu yang berbeda. Melalui gerakan Bank Sampah Akademi Kompos, warga tak hanya sekedar memilah sampah, tapi mengubahnya menjadi barang bernilai ekonomis dan penopang kemandirian pangan. Di tengah masalah perkotaan yang semakin kompleks, sejumlah warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari memilah sampah yang ada di rumah. Di sini mengajarkan bahwa sampah dapat diubah menjadi sumber cuan dan juga pangan. Di tengah masalah perkotaan yang semakin kompleks, sekelompok warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti lewat kegiatan Bank Sampah Akademi Kompos. Sebuah wadah yang tak hanya mengajar masyarakat dalam mengelola sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber cuan. Setiap pagi 2 kali dalam seminggu, satu persatu warga datang membawa kantong sampah yang telah dipilah. Ada botol plastik, kertas bekas hingga sisa sayur dapur. Bukan untuk dibuang, melainkan untuk ditabung. Bank Sampah Akademi Kompos atau yang biasa disebut Bank Sampah Akom ini mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan, bahwa setiap orang punya peran dalam menjaga lingkungan. Di tempat ini sampah anorganik akan ditimbang dan dicatat seperti tabungan. Sedangkan sampah organik akan dikumpulkan dan diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Juga aktivator probiotik atau ekoenzim yang akan dimanfaatkan dan dijual kembali ke masyarakat atau mitra UMKM. Bank Sampah Akom yang terlahir sebagai wadah yang memberikan solusi permasalahan lingkungan di RW setempat, kini telah menjelma menjadi bank sampah percontohan yang telah meraih belasan penghargaan di tingkat kota, provinsi hingga nasional. Semula di sini sampahnya berantakan, dimakan anjing, dieker-eker anjing sama kucing gitu loh. Kami punya bak-bak komposter ada 8 di sini dan kita mengolah sampah organik terlebih dahulu. Nah, kalau sampah membuat kompos komunal itu selama 6 atau 8 minggu gitu. Baru kita aplikasikan di kebun kita. Kalau sampah organik itu kan semula kita membuat kompos selama 6 sampai 8 minggu. Kita punya inovasi yaitu mengolah sampah dengan biowash. Tadi kita sudah praktekkan bagaimana membuat biowash-nya. Lalu sampah itu nanti dicampur dengan biowash sehingga dalam waktu 1 detik bisa menjadi kompos sampahnya dan langsung bisa diaplikasikan ke tanaman gitu. Jadi tadi dari biowash tadi itu bisa diaplikasikan sebagai pupuk. Tadi biowash tadi dicampur dengan air 1:30, disemprotkan sehingga disemprot ke tanaman atau sayuran sehingga tanaman itu bisa subur. Nah, selain itu juga kita bisa campur dengan pelet untuk pakanan ikan gitu sehingga ikannya juga menjadi sehat. Semoga warga tetap bisa memilah sampah, yang sampah organiknya untuk pupuk, yang anorganiknya dibawa ke bank sampah gitu. Sehingga sampah yang diambil oleh Pemda itu hanya residu saja. Sehingga Bandar Gebang itu kita tidak menyumbang sampah ke Bandar Gebang lagi. Setiap bulannya Bank Sampah Akom dapat mengumpulkan sebanyak 3,5 ton sampah anorganik. Bukan sembarang sampah, melainkan sampah tertentu yang memiliki nilai jual seperti botol plastik, botol kaca, hingga kardus. Sampah yang dikumpulkan para nasabah akan dicatat dalam buku tabungan dan dapat diuangkan setelah mencapai nominal tertentu. Tabungan ini nantinya dapat ditukarkan dengan hasil panen, mulai dari buah-buahan, sayuran, maupun ikan air tawar hasil budidaya. Nah, kalau sampah anorganik itu kita sudah melakukan edukasi secara rutin. Jadi para nasabah yang mendaftar jadi nasabah Bank Sampah Akom sudah memilah sampahnya dari rumah wajib. Jadi pas datang ke sini mereka sudah tahu klasifikasi sampahnya dan mereka sudah kantong-kantongin tuh per jenisnya. Nah, nanti di sini dilakukan penimbangan, kemudian nanti oleh Bu Hadi dicatat ya di buku tabungan.
ada buku tabungan. Setiap nasabah nanti punya buku tabungan seperti ini. Ya, untuk kita tidak melakukan terlalu banyak pengolahan ya. Jadi untuk kardus, untuk sampah plastik, mulai dari botol bersih, tutup botolnya, terus ada besi-besi. Kemudian kita juga terima beling ya, beling juga, tapi bukan beling pecah. Itu nanti kita kirim langsung ke pengepul. Nah, mungkin ada sebagian kecil kita pakai untuk upcycling. Jadi sebenarnya dibikin kerajinan. Hanya sederhana sih, seperti misalnya kita bikin tempat kartu nama atau tas-tas tote bag yang terbuat dari plastik kresek seperti itu. Kalau masyarakat sebenarnya sudah paham bahwa sampah itu ada cuannya, tapi ternyata itu tidak cukup sebagai pemahaman, jadi perlu praktek. Nah, ketika mereka mau praktek, ini biasanya terbatas dari pengelolaan bank sampah itu sendiri. Jadi misalkan orang mau bawa sampah tapi sedikit, bank sampahnya bukanya sebulan sekali gitu kan. Menarik ketika bank sampah itu dikelola seperti perusahaan gitu kan, keren nih, jadi kekinian. Nah itu maka anak muda yang Gen Z terutama itu, mereka yang cerdas, yang kreatif itu akan datang ke sini. Hingga saat ini Akademi Kompos telah mengelola sebanyak 317 rumah atau 90% rumah dari warga di RW 8 yang telah rutin memilah sampah. Sementara itu, total nasabah Bank Sampah Akom telah mencapai 818 nasabah yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mungkin bank sampah skala kecil ini dapat menjadi proyek percontohan yang bisa diadopsi oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang kian kompleks. Di tengah rutinitas kota yang padat dan juga cepat, Akademi Kompos ini mengajarkan makna sederhana bahwa perubahan itu tidak harus selalu besar dan juga instan, tetapi bisa dimulai dari memilah sampah yang ada di rumah. Dari Jakarta Selatan, Brilian Syaheran, Syarul Hidayat, TV One mengabarkan.